kita sampai di tahap visualisasi. Dengan melalui visualisasi, maka prototyping menjadi langkah yang efektif. Hal penting yang diperoleh juga pada visualisasi, terutama pada menentukan pilihan mana yang penting pada aspek bisnis melalui prototype. Dan di sini, ketika berada di visualisasi, maka hal ini menguntungkan perencana bisnis, terutama kalian, untuk mengetahui aspek penting mana saja yang awalnya tidak dimasukkan dalam prototype bisnis, jadi dilibatkan. Dan itu memudahkan kalian untuk membuat prototype bisnis. Lalu bagaimana melakukan sketching atau visualisasi? Untuk menggunakan sketching dalam prototype tidak diperlukan kemampuan khusus untuk menggambar, namun proses dalam sketching itu yang dikertaskan. Proses di sini akan membantu pemilik usaha atau kalian untuk menggambarkan ide yang abstrak menjadi sesuatu yang lebih dipahami oleh orang lain. Agar dapat menggambarkan ide yang abstrak, maka melibatkan visual image dan menggunakan visual alfabet. Visual seperti apa yang dibutuhkan adalah seperti diagram, dan visual alfabet yang diperlukan adalah seperti lambang huruf. Dengan adanya dua visual, baik itu visual image dan visual alfabet, maka dapat menjadi lebih komunikatif kepada orang dalam memahami prototype yang dirancang oleh pemilik usaha atau kalian. Dan sketching juga berguna untuk customer journey, storyboard, atau story position dari rencana bisnis yang dijalankan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai step by step guide untuk melakukan visualisasi. Pertama adalah before you start. Pada tahap ini adalah kalian menyiapkan alat-alat yang digunakan, dapat menggunakan pensil, kertas, bullpen, atau secara digital. Dan tentunya siapkan juga waktu sekitar 30 menit untuk melakukan sketching. Tahap kedua adalah getting started. Dalam tahap ini adalah melakukan sketching dan bayangkan apa yang ingin dicapai dari sketching. Dan tentunya dapat dipandu dengan beberapa pertanyaan seperti ini. Seperti apakah storyboard atau gambaran ide bagi pelanggan. Terus penting untuk mendefinisikan apa yang harus dicapai pada visualisasi ini. Dan selain itu juga, Anda juga memerlukan beberapa adegan. Jadi mulailah menggambar seperti kotak, segitiga, atau lingkaran. Dan itu gitu Anda dapat mengetahui gambaran proposisi dari bisnis Anda melalui chart yang lebih gampang dipahami oleh orang lain. Dan selanjutnya juga bayangkan bahwa produk Anda menjadi sebuah iklan. Jika Anda ingin mengeksplorasi bagaimana ide Anda cocok, maka gambar Anda menjadi sebuah diagram. Buatlah sebuah alur dan kotak dan panah tentunya untuk membuat alurnya itu dapat disampaikan secara jelas pada orang lain. Ketiga adalah do it interactively. Bila terdapat kesulitan, terutama pada kalian ketika melakukan sketching, maka menggunakan papan tulis. Diskusilah bersama dengan anggota tim kalian dan tentunya menggambarkan konsep bisnis secara umum. Dan dari sini tentunya minta setiap anggota kelompok kalian untuk menjelaskannya secara runtut dari setiap pemahaman mereka sendiri. Dan kemudian pastikan ide yang digambarkan oleh tim Anda dimulai dari ide yang penting. Dan juga untuk memudahkan Anda dalam menggambar ide bisnis, gunakan pertanyaan seperti ya, dan untuk membangun ide satu dan lain, gunakan juga kata tidak. Dan setelah itu, ide yang telah digambarkan, maka dipindahkan menjadi bagian terpisah sebagai bentuk final dari ide bisnis Anda. Baik, pada tahap berikutnya merupakan organizer drawing. Saat melakukan sketching, pikirkan bagaimana gambar Anda dipersepsikan oleh orang lain atau audiens Anda. Dan dari sini, karena gambar Anda itu sangat banyak ide, tentunya penting bagi mereka untuk memahami ide yang Anda berikan. Dan di sini, mempertebal outline kotak, segitiga, atau bentuk yang kalian gambarkan itu sangat penting. Sedangkan bagi gambar yang tidak begitu penting, silakan dipertipis outline gambarnya, baik itu segitiga, kotak, lingkaran, silakan dipertipis outline-nya. Dan selain itu juga penting bagi Anda untuk memperhatikan alur, di mana tentukan cara baca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Tahap berikutnya merupakan develop your visual image. Seperti yang sudah disebutkan, orang yang paham dengan sketching membiasakan dirinya dalam mengembangkan bahasa visual yang mereka gunakan. Sehingga penting bagi Anda untuk melakukan sketching dengan cara meluangkan waktu untuk berlatih dan mengembangkan visual Anda sendiri. Tahap berikutnya merupakan next step, di mana setelah Anda melakukan selesai misalkan sketching, maka tunjukkan pada orang lain dan minta mereka menjelaskan hasil sketching tersebut. Dengan begitu, Anda mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu dijaga pada prototipe Anda. Terkait penggunaan sketching practice pad, penting untuk mengetahui beberapa bagian. Bagian pertama adalah penting untuk Anda dan tim mengetahui konsep dasar dari rencana bisnis yang akan dijalani. Dan sesuaikan rencana bisnis tersebut dengan shape, baik itu kotak, lingkaran, dan bentuk lainnya yang sederhana. Dengan begitu, kalian dapat lebih dimudahkan untuk menggambarkan konsep bisnis. Selain itu juga, silakan bereksperimen dengan melibatkan pengalaman kegiatan konsumen pada produk. Kalian juga dapat menggambar stickman atau shape yang melambangkan orang dan bereksperimen dengan shape tersebut, terutama pada
pengalaman penggunaan, dan emosi yang mereka alami ketika menggunakan produk. Selain itu juga terdapat ide yang dituangkan selain konsep bisnis. Pertama adalah ide yang abstrak, terutama ketika bisnis Anda berlangsung. Tentukan juga cara komunikasi yang baik dengan konsumen, dan pastikan juga dapat disimbolkan dengan shape yang dapat dipahami atau dapat diketahui oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah gabungkan setiap shape yang telah dibuat sebelumnya menjadi satu kesatuan dengan menghubungkan ide produk, pengalaman penggunaan produk, konsep bisnis tadi yang sudah pertama-tama dijelaskan. Dan pastikan seluruh sketch ini dapat dipahami alurnya, dapat dibuat dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan tentunya pastikan dapat dibaca dengan baik.